Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Apa kabar hari ini? Kembali lagi pada program Sapa Kaltim. Kali ini bersama saya, Ekmal Muhammad Firial. Saudara, pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan pada anak muda, yaitu peran anak muda dalam melestarikan lingkungan di Pulau Maratua. Dan tentunya saya tidak sendiri, hari ini kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bang Rahman selaku Koordinator Pemuda BECS. Selamat pagi Bang Rahman, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Bang, Alhamdulillah baik. Oke, baik Bang. Agar lebih dekat dengan saudara-saudara yang sedang menyaksikan program ini, boleh nih dijelaskan sedikit kesibukannya saat ini, apa dan tentang BCS itu sendiri. Sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ke saudara program Sapa Kaltim. Baik, nama saya Rahman. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kesibukan saya pada saat ini itu kuliah. Baik, Bang Rahman, luar biasa. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih buat Bang Rahman untuk di pembukaan kali ini. Dari pertanyaan pertama saya ini penasaran banget nih, mengapa sih pelestarian lingkungan di Pulau Maratua itu penting bagi masyarakat dan ekosistem yang ada di sana? Jadi di Pulau Maratua itu memiliki beragam hayati dan juga ekosistem laut yang sangat kaya. Dan juga Maratua menjadi sumber pendapatan dari warga lokal melalui pariwisata dan juga dari ekosistem laut. Baik, untuk peran anak muda sendiri di komunitas BCS ini dalam menjaga kelestarian alam khususnya di wilayah pesisir dan pulau kecil seperti Maratua itu seperti apa, Bang? Ya, anak muda adalah penggerak. Jadi mereka bisa mengajak pemuda lainnya untuk dalam aksi nyata seperti membersihkan pantai dan juga menanam mangrove di Pulau Maratua. Untuk program ini bagaimana Bang? Untuk Blue Economy yang diusung pemuda BCS dalam memperkuat identitas lingkungan di wilayah Berau itu sendiri. Ya, kegiatan kali ini kami membawa 4 sektor, yaitu sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, lingkungan dan pariwisata, dan juga ekonomi. Mungkin saya penasaran tuh, tadi kan ada mengenai sektor lingkungan dan juga pariwisata. Dan untuk program kerjanya sendiri untuk BCS itu apakah sama seperti pariwisata dan juga lingkungan, Bang? Iya, sama. Sama ya, Bang. Terdiri apa saja itu, Bang, kalau boleh tahu? Membersihkan pantai, menanam mangrove, dan juga mengedukasi ke masyarakat tentang menjaga terumbu karang yang ada di Pulau Maratua. Wah, luar biasa ya. Pembicaraan kita sejauh ini sangat inspiratif. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan-tantangan anak muda dalam menjaga lingkungan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Selamat pagi kembali saudara, kembali lagi pada program Sapa Kaltim bersama saya Ekmo Frial dan bersama juga narasumber yang sangat luar biasa dari BCS yaitu Bang Rahman. Jadi kita sudah membahas tentang pentingnya pelestarian lingkungan di Maratua serta peran pemuda dalam mendukung Blue Economy. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 2 nih. Saya ingin tahu lebih dalam nih tentang tantangan-tantangan yang dihadapi anak muda. Seperti apa tantangan yang dihadapi anak muda dalam menjaga lingkungan di era modern ini. Itu misalnya terkait perubahan iklim atau seperti apa untuk tantangannya sendiri di era modern, Bang? Ya, tantangan kami itu pertama perubahan iklim. Terus kurangnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan. Terus tantangan selanjutnya adalah
tentang sampah yang berasal entah dari mana yang selalu datang di Pulau Maratua. Adanya seperti kurangnya kesadaran dan juga ada sampah-sampah yang berdatangan yang di luar dari Pulau Maratua itu sendiri. Nah, dari menurut Bang Rahman sendiri nih, bagaimana perkembangan pariwisata dapat berdampak pada kelestarian alam di Maratua? Ya, perkembangan pariwisata jika dikelola dengan baik, maka kelestarian di alam Maratua akan terjaga. Namun jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak kepada lingkungan dan juga ekosistem laut. Berarti untuk dampak sendiri itu sangat terasa lah di komunitas BCS ataupun di masyarakat. Nah, untuk pengaruh globalisasinya nih Bang, terhadap kesadaran masyarakat mengenai kesadaran lagi khususnya anak muda seperti kita akan isu-isu lingkungan di daerah perpulauan itu seperti apa Bang? Ya, globalisasi dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menjaga lingkungan melalui informasi dan juga teknologi. Untuk dari komunitas BCS sendiri di saat melakukan pengabdian ya di Pulau Maratua. Nah, itu saat pada pengabdian di Pulau Maratua itu apa saja yang komunitas ini tingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Pulau Maratua? Ya, yaitu sektor lingkungan. Bagaimana mereka selalu melakukan edukasi untuk menyadarkan betapa pentingnya menjaga ekosistem laut, karena terumbu karang yang ada di Pulau Maratua merupakan penyumbang oksigen terbesar yang ada di dunia ini. Oh, berarti untuk dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Maratua tersebut, berarti untuk sektor pariwisata sendiri itu apakah wisatawan-wisatawan lainnya itu lumayan banyak untuk berkunjung ke sana, Bang? Lumayan banyak sih, Bang. Lumayan banyak ya. Nah, dari komunitas BCS sendiri itu dalam menanggapi wisatawan yang berdatangan itu apakah ada penyambutan ataupun treatment tersendiri gitu kepada wisatawan yang datang ke Pulau Maratua? Ya, di sektor pariwisata kami melakukan penandaan tempat wisata. Semacam arah gitu ya? Ya, begitu, Bang. Oh, baik-baik. Wah, pembahasan yang sangat menarik sekali ya, saudara. Banyak hal penting yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Dan juga seperti mengenai di Pulau Maratua tersebut, ternyata masih banyak yang sampah berdatangan, walau itu bukan dari masyarakat sekitar di Pulau Maratua. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke bagian solusi apa saja inisiatif kreatif dan langkah nyata yang bisa dilakukan anak muda dalam melestarikan lingkungan. Jadi tetap bersama kami dalam Sapa Altim, jangan kemana-kemana. Saudara, kembali lagi bersama saya, Ekmo Muhafirial, dan juga narasumber yang sangat luar biasa ini, Bang Rahman. Setelah tadi kita membahas berbagai tantangan yang dihadapi anak muda dalam menjaga lingkungan, sekarang saatnya kita bicara soal solusinya, saudara-saudara. Nih, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa inisiatif kreatif yang bisa dilakukan anak muda untuk mempromosikan pelestarian lingkungan, misalnya lewat media sosial kah, edukasi, atau kolaborasi dengan pemerintah? Ya, kami melakukan inisiatif bagaimana kami akan mengedukasi tentang lingkungan dan juga akan berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di Kaltim. Berarti sebelumnya itu apakah ada upaya dari komunitas BCS ini untuk mengikut sertakan pemerintah? Kaltim? Ada Bang, tapi belum terrealisasikan. Belum terrealisasikan. Nah, untuk teknologi sendiri Bang,
bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Blue Economy seperti yang dilakukan oleh komunitas BECS. Teknologi dan digitalisasi bisa dimanfaatkan dalam program Blue Economy untuk mengembangkan sistem monitoring terhadap lingkungan dan juga mengeksplor apa saja yang ada di Pulau Maratua dan mempromosikan produk dan jasa yang ada di pulau tersebut. Nah, dari tanggapan Abang nih, apa dampak jangka panjang dari keterlibatan anak muda dalam menjaga Maratua? Karena juga dari komunitas BECS sendiri itu diisi dengan anak muda yang ingin menjaga lingkungan di Pulau Maratua, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi lokal. Itu bagaimana menurut Abang? Ya, anak muda dapat menjadi ikon perubahan dan dapat mempromosikan kesadaran yang lebih luas. Selain itu juga keterlibatan anak muda juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas Pulau Maratua. Oh baik, berarti dari Abang sendiri itu sangat mendukung ya dari bagaimana anak muda ini dapat meningkatkan kualitas dari Pulau Maratua tersebut. Luar biasa sekali, Bang Rahman. Saudara, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Sapa Kaltim hari ini. Sebelum kita tutup, boleh nih Bang Rahman menyampaikan closing statement atau harapan ke depan untuk peran anak muda dalam pelestarian lingkungan. Ya, saya berharap dengan adanya kegiatan Blue Economy ini bisa menjadi pemicu buat teman-teman untuk menjaga dan melestarikan alam dan juga budaya yang ada di Indonesia ini. Luar biasa sekali Bang Rahman. Oke, luar biasa ya saudara mengenai pembahasan kita. Demikian perbincangan juga kita hari ini mengenai peran anak muda dalam melestarikan lingkungan di Pulau Maratua. Semoga apa yang kita bahas hari ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama anak muda. Seperti kata pepatah, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tapi meminjamnya dari anak cucu kita. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Kaltim. Saya Ekmo Mafirial dan narasumber kita, Bang Rahman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.